Jika kita lihat soal-soal ujian nasional fisika di tahun 2013 yang lalu, untuk materi gerak lurus kita hanya akan mendapati satu buah soal, seperti yang bisa kalian lihat di dalam video. Meskipun secara umum hanya ada satu soal, pemahaman tentang gerak lurus ini sangat penting, sebab soal-soal yang membahas materi bab lain sering mengaitkan dengan materi gerak lurus. Jika kita tidak memahami materi gerak lurus, otomatis kita juga akan kesulitan memahami soal dari bab lain tersebut. Langsung saja, mari kita bahas untuk soal ujian nasional 2013 tersebut. Seorang siswa terjun dari papan kolam renang setinggi 8 meter dari permukaan air tanpa kecepatan awal. Tinggi siswa diabaikan jika massa siswa tersebut 50 kg dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan siswa tersebut saat membentur permukaan air adalah. Jadi, seperti yang kita lihat, mula-mula kita memiliki seorang siswa di ketinggian 8 meter. Di dalam soal disebutkan bahwa tinggi siswa tersebut diabaikan. Dan sebenarnya memang umumnya harus diabaikan, agar siswa ini bisa kita anggap seolah-olah sebuah titik atau sebuah benda di ketinggian 8 meter. Selain itu, di dalam soal kita juga mengetahui beberapa variabel yang lain, yaitu massa M senilai 50 kg, serta percepatan gravitasi G, atau pada dasarnya bisa kita anggap sebagai percepatan A, senilai 10 meter per sekon kuadrat. Hal yang ditanyakan di dalam soal adalah kecepatan siswa tersebut saat membentur tanah. Untuk menjawab soal-soal gerak lurus, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus dapat membedakan apakah soal ini merupakan sebuah kasus gerak lurus beraturan ataukah kasus gerak lurus berubah beraturan. Ciri dari GLB atau gerak lurus beraturan adalah kecepatan benda selalu sama, atau istilah lain kecepatannya tetap, atau kecepatannya konstan. Sementara untuk gerak lurus berubah beraturan, kecepatan benda selalu berubah secara teratur, entah itu semakin cepat ataukah semakin lambat. Benda yang jatuh adalah salah satu bentuk GLBB, sebab kecepatan benda yang jatuh tidaklah konstan. Kecepatannya selalu berubah semakin cepat. Setelah kita bisa membedakan apakah peristiwa yang kita amati merupakan sebuah kasus GLB atau GLBB, maka langkah berikutnya adalah kita perlu untuk mengingat rumus-rumus yang terkait di jenis gerak tersebut. Di GLBB sendiri, sebenarnya hanya ada 3 buah rumus. Jika kita memahami dan mengingat ketiga rumus ini, maka sebenarnya kita tidak perlu mengingat rumus-rumus GLBB yang lain. Setelah kita menuliskan ketiga rumus tersebut, maka langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah memilih rumus mana yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang sedang kita kerjakan. Di dalam soal, hal yang ditanyakan adalah kecepatan saat membentur tanah, atau sebenarnya ini bisa diartikan sebagai kecepatan akhir atau V. Jika kita lihat ketiga rumus tersebut, rumus kedua sama sekali tidak mengandung variabel V, sehingga rumus 2 jelas tidak bisa digunakan. Kemudian, jika kita lihat rumus nomor 1, kita memiliki V0, kita juga memiliki percepatan A. Namun ternyata, kita tidak memiliki waktu T. Jadi, rumus nomor 1 juga kurang cocok untuk digunakan. Sementara itu, pada rumus nomor 3, kita memiliki V0, kita memiliki 2, kita memiliki percepatan A, kita juga punya ketinggian
jarak atau perpindahan S. Jadi di rumus 3 semua variabelnya sudah kita miliki. Artinya rumus 3 ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang sedang kita kerjakan. Dengan memasukkan data yang telah kita ketahui, kita akan peroleh bahwa V kuadrat sama dengan 0 meter per sekon dikuadratkan ditambah 2 dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan 8 meter atau senilai dengan 160 meter kuadrat per sekon kuadrat. Karena yang ingin kita cari bukanlah V kuadrat, melainkan V, maka kita perlu untuk mengakarkan 160 meter kuadrat per sekon kuadrat tersebut. Sehingga kita bisa peroleh bahwa V senilai dengan 4 akar 10 meter per sekon. Ketika kalian sudah terbiasa menggunakan ketiga persamaan GLBB, serta cukup sering mengerjakan soal-soal yang diselesaikan dengan rumus 3, kalian akan mendapati bahwa sering sekali di dalam soal V0-nya bernilai 0. Sehingga sering juga rumus ketiga ini ditulis sebagai V sama dengan akar 2GH. Rumus ini sah-sah saja dan bisa digunakan. Namun saya sarankan kalian tak perlu mengingatnya. Cukup saja kalian ingat ketiga rumus GLBB yang telah kita pelajari. Itu akan lebih berguna dan menghemat rumus yang harus kita ingat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe saluran ini.